Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deka Septiawan. Saya akan membahas bab 3 tentang berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Dengan harapan kalian mampu memiliki dan menerapkan solusi terbaik, efisien, dan optimal dari strategi algoritmi. A. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang mirip dengan yang digunakan dalam pemrograman komputer. Ini melibatkan pemecahan masalah dengan pendekatan algoritmik, di mana masalah dipecahkan dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang struktur. Beberapa poin kunci tentang berpikir komputasional meliputi 1. Abstrak, 2. Algoritma, 3. Pemodelan, 4. Penyelesaian masalah, 5. Kreativitas, 6. Otomatisasi, 7. Penerapan luas, 8. Kesalahan dan perbaikan, 9. Dekomposisi dalam berpikir komputasional, 10. Pengenalan pola dalam berpikir komputasional. B. Manfaat dan cara berpikir komputasional. Beberapa manfaat dan berpikir komputasional diantara yaitu memudahkan memecahkan masalah dan kompleks dan masalah dan kompleks besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. 3. Memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusinya. Untuk memudahkan penerapan berpikir komputasional, sebaiknya kalian perlu mengetahui cara dan tahapan dalam menerapkannya. Berikut gambarnya. 1. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. 2. Pengenalan pola. Pengenalan atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, peraturan data bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. 3. Abstraksi. Abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghasilkan informasi yang tidak penting dalam suatu masalah. 4. Algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk memecahkan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi algoritma adalah seperangkat instruksi untuk memecahkan masalah. Algoritma diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi atau Abu Ja'far Muhammad bin Ibni Al-Khwarizmi, merupakan ahli matematika asal Persia yang menyusun karya-karya tertua tentang aritmatika dan aljabar. Terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu berupa kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. C. Pengenalan pemrograman bahasa C. Arduino. Pemrograman adalah sebuah proses menghasilkan perintah baris kode agar dapat dieksekusi pada perangkat kers, komputer, atau CPU. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar sketch kalian dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah: 1. Menulis program, 2. Compile program, 3. Mengunggah program. D. Struktur dasar program Arduino. Arduino memiliki karakteristik penulisan kode program yang sederhana karena hanya memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang digunakan pada Arduino adalah void atau void setup. Kalian telah menganalisis proses instalasi ide Arduino pada bab sistem komputer. Oke guys, pada gambar 3.3 kalian dapat melihat tampilan awal saat membuka ide Arduino. Gambar dapat dilihat di
video ya guys. Aturan karakteristik penulisan kode program Arduino. 1. Titik koma, semicolon. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahasa pemrograman. Titik koma diletakkan di akhir sebuah pertanyaan statement sebagai perintah mengakhiri sebuah baris kode. 2. Kurang kurawal dalam kurung curly braces. Pada programming dinamakan block statement, di mana simbol ini akan memberitakan kepada komputer bahwa perintah yang terdapat di antaranya adalah satu kesatuan. 3. Hashtag define merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. 4. Hashtag include berfungsi untuk memasukkan library pada sketch. Variable pada pemrograman Arduino. Istilah variabel yang terdengar sangat umum di telinga kalian. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, di mana data ini dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. 1. Tidak menggunakan spasi. 2. Tidak menggunakan angka di depan nama, misal 7 nilai. 3. Maksimal 32 karakter. 4. Tidak menggunakan istilah dengan bahasa C Arduino seperti lock, main, setup, dan sebagainya. G. Operator pada program Arduino. 1. Operator matemis. Aritmatika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perhitungan dasar seperti operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Operator perbandingan program Arduino. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai untuk menentukan hasilnya, apakah sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. 4. Operator Boolean. Program Arduino Boolean merupakan tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar atau salah, yang dinotasinya dalam angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah. 4. Operator bitwise. Program Arduino. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit. H. Serial pada pemrograman Arduino. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah, di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver, yang mana pada papan Arduino tersedia pin RX, TX maupun pada USB. Beberapa perintah yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial begin. 2. Serial print. 3. Serial print TLN. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil yang saya jelaskan tadi adalah berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer, saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran teknik dan matemis. Algoritma pemrograman adalah seni dan ilmu dalam menyusun langkah-langkah terstruktur untuk membentuk suatu program. Inilah fondasi yang mendasari semua aktivitas dalam dunia pemrograman. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.